Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Nah, pembahasan pada sistem ekskresi kali ini pertama itu sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kedua, mengenai gangguan sistem ekskresi. Yang ketiga, teknologi sistem ekskresi. Lanjut. Pertama, mengenai pengertian sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengelola dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekskresi pada manusia, yang pertama itu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera, perasa, dan peraba. Nah, lapisan-lapisan kulit ini pertama ada epidermis, yaitu lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis juga terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kedua ada lapisan dermis. Dermis ini merupakan lapisan kulit jangga. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal dari lapisan epidermis. Yang ketiga adalah lapisan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Oke, pada lapisan dermis ini ada beberapa lapisan ya. Pertama itu pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung syaraf, dan kantong rambut. Semua ini memiliki fungsi masing-masing. Pertama, pembuluh kapiler, yaitu menyampaikan nutrisi pada akar rambut dari sel kulit. Kelenjar keringat berfungsi sebagai menghasilkan keringat. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar kulit dan rambut kita kering. Dan pembuluh darah itu mengedarkan darah ke seluruh tubuh atau jaringan. Ujung-ujung syaraf berfungsi meliputi ujung syaraf, peraba, perasa, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Selanjutnya itu kantong rambut sebagai berfungsi tempat akar, batang, kelenjar, minyak rambut. Jadi semua jaringan di lapisan epidermis ini memiliki fungsi masing-masing loh. Selanjutnya itu kedua, organ ginjal. Ginjal merupakan komponen utama pada penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, pertahanan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Di samping itu merupakan yang dari ginjal ya, dan ada bagian-bagian. Kita juga bisa lihat itu ada korteks, papila, medula, ureter, dan lain-lain. Oke, next. Nah, di ginjal juga itu adalah proses pembentukan urin loh. Nah, pembentukan ini melalui 3 tahap. Pertama itu filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi atau augmentasi. Proses pembentukan urin pada ginjal kan pertama ada filtrasi ya. Filtrasi ini itu proses penyaringan sel-sel darah dari hasil filtrasi berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Jadi filtrasi ini tuh masih mengandung beberapa asam amino dan glukosa. Jadi harus ada tahap kedua yaitu reabsorpsi, yaitu proses penyerapan zat-zat kembali yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan hasil dari reabsorpsi ini yaitu urin sekunder. Jadi kalau filtrasi urin primer, reabsorpsi urin sekunder. Augmentasi itu proses selanjutnya yang ketiga adalah augmentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dari proses yang sebelumnya. Ada hasil dari proses augmentasi ini itu adalah urin sesungguhnya. Bagian-bagian ginjal ya, pertama itu ada kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal.
Kulit ginjal berfungsi sebagai untuk penyaring darah ya. Jadi bagian kulit terluar ginjal biasanya disebut dengan cortex renalis dan berfungsi untuk menyaring darah. Sumsum ginjal salah satunya itu bagian tengah ginjal. Nah, biasanya disebut dengan medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar, dan proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Selanjutnya itu rongga ginjal. Nah, bagian paling dalam biasanya disebut dengan pelvis renalis yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang melindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas sisa proses pernapasan, yaitu CO2, karbon dioksida, dan H2O, air. Selanjutnya adalah hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsul hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, membentukkan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Oke, setelah kita mengetahui 4 organ tersebut, selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan ekskresi. Nah, gangguan sistem urinaria itu ada beberapa ya. Pertama ada albuminuria, ada batu ginjal atau kencing batu, diabetes mellitus, diabetes insipidus, dan uremia. Nah, albuminuria ini itu penyakit yang terjadi akibat ginjal yang tidak bisa melakukan penyaringan protein albumin. Makanya disebut dengan albuminuria. Nah, biasanya disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Sedangkan yang kedua itu batu ginjal atau kencing batu ini karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapan bisa berupa senyawa kalsium, penumpukan asam urat, kelainan metabolisme. Selain itu juga ketika sering menahan buang air kecil. Nah, buat teman-teman jangan sering menahan air kencing ya, karena itu akan menyebabkan batu ginjal. Yang ketiga adalah diabetes mellitus, kencing manis, merupakan kelainan pada sistem ekskresi. Diabetes mellitus ini penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa pada urin. Jadi urinnya itu masih mengandung glukosa, makanya dikatakan kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, biasanya itu adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan diabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Diabetes insipidus ini diabetes yang disebabkan oleh kurangnya hormon ADH sehingga ekskresi urin meningkat. Pada umumnya urin yang dieskresi jumlah antara 4-6 liter per hari, tapi penderita diabetes jenis ini hanya bisa mencapai 12-15 liter per hari, tergantung dari jumlah air yang diminum. Penderita disarankan banyak minum air agar tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya adalah uremia, adalah keadaan toksis dalam darah karena mengandung banyak urea. Hal ini terjadi karena adanya kegagalan fungsi ginjal dalam proses pembuangan urea keluar tubuh. Sedangkan nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang terdapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan dan peredaran darah hingga ginjal. Selanjutnya gangguan pada hati itu ada sirosis hati dan hemochromatosis. Nah, sirosis hati ini itu biasanya berupanya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga sel hati itu kehilangan fungsinya. Sirosis ini dapat disebabkan oleh minuman keras. Nah, makanya kamu jangan minuman keras ya. Hemochromatosis itu dimaksud dengan hemochromatosis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh banyak menyerap zat besi dari makanan. Akibatnya, zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Selanjutnya adalah gangguan pada ginjal. Gangguan pada kulit itu ada kutu air, jerawat, wasir. Nah, untuk kutu air ini biasanya disebabkan oleh
proses ekskresi pada kulit bertemu dengan lingkungan yang lembab. Jadi seperti kayak kita sepatu kesempitan itu kan menyebabkan lembab pada area kaki kita. Nah itu juga akan jadi si penderita merasa gatal. Nah itu jadi ngerasa terbakar gitu, kulitnya gatal-gatal gitu, karena kutu air itu biasanya di bagian kulitnya mengandung air-air yang membuat kulit kita gatal. Selanjutnya adalah gangguan kulit kedua adalah jerawat. Nah jerawat ini sebetulnya itu bukan diakibatkan oleh kelenjar keringat yang dibuang oleh ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat iritasi. Kedua, wasir. Wasir adalah hemoroid, semacam daging tumbuh pada anus yang berisi pembuluh darah. Daging ini terasa gatal dan nyeri serta disebabkan oleh berbagai hal seperti diare, konstipasi kronis, terlalu mengejang saat pembuang air besar, kayak menahannya terlalu gitu, itu akan menyebabkan wasir ya, atau bisa juga kurangnya mengonsumsi serat. Ini salah satu ini ya, batu ginjal tadi dijelaskan, sedikit menjelaskan tentang pencegahannya aja deh. Berbanyak minum air putih, hindari minum keras, dan melakukan olahraga rutin, tidak menahan buang air kecil. Dan pengobatannya itu bisa diatasi dengan pembedahan atau sinar laser. Kalau nefritis itu penyebabnya kan adanya bakteri Streptococcus rusaknya nefron. Nah pengobatannya itu dengan cangkokan ginjal atau cuci darah secara rutin. Sedangkan ini ya, albuminuria itu penyebabnya karena kerusakan pada alat filtrasi kan. Nah pencegahannya itu minum 8 gelas sehari, tidak mengonsumsi hanya salah satu zat gizi saja, seperti itu. Intinya minum gelas sehari 8 gelas. Sirosis ini penyembuhannya dengan sirosis ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Pengobatannya dilakukan untuk mengobati komplikasi saja. Sedangkan TBC pada paru-paru, pengobatannya bisa obat harus diminum secara teratur selama 6-9 bulan untuk menyembuhkan penyakit ini. Asma, udah ya, sepertinya ini udah cukup. Mungkin ini sedikit menjelaskan tentang teknologi selanjutnya, teknologi sistem ekskresi. Pertama itu ada hemodialisis, yaitu cuci darah. Nah, hemodialisis ini itu merupakan sudah menggunakan alat teknologi terbaru ya. Itu bisa menggunakan untuk cuci darah. Kita lihat definisinya dulu. Proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui penyaringan di luar tubuh. Jadi menggunakan alat hemodialisis. Kegunaannya untuk menolong penderita gagal ginjal, dan alat ini ginjal buatan mesin dialiser berisi membran selektif, permeabel, dan cairan dialiser. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ini pasti sakit sekali. Kedua ini teknologi terbaru adalah transplantasi ginjal. Nah, terapi pergantian ginjal pada pasien dengan ginjal lain berasal dari orang hidup atau sudah meninggal. Nah, kegunaan itu untuk menolong penderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Satunya ada SWL, extracorporeal shock and shock. Nah, ada penghancuran batu saluran kemih dengan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Kegunaan untuk menolong penderita batu ginjal, alatnya itu gelombang kejut shockwave berupa gelombang ultrasonik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.